Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan saya berdoa setiap kita boleh diberkati. Ya, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman dengan satu tema pertandingan iman yang benar. Ya, pertandingan iman yang benar. Saya ingat sudah beberapa tema tentang pertandingan iman. Tahun lalu di bulan Agustus atau September saya juga menyampaikan tentang pertandingan iman. Dan kembali Tuhan ingatkan hal ini. Kita akan melihat dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, boleh Bapak Ibu yang melihat dengan jelas boleh membaca juga di rumah. 2, 3, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat tersebut berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada orang yang ada dalam pertandingan iman, tetapi bukan pertandingan iman yang benar, saudara. Hidup yang kita jalani ini adalah sebuah pertandingan agar kita memperoleh kemenangan. Ini yang perlu digarisbawahi, saudara. Kita bertanding untuk meraih kemenangan. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Bapak Ibu nanti membaca dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua, bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin perjalanan iman kita. Dia yang menyempurnakan perjalanan iman kita, saudara. Ya, agar kita boleh sampai kepada kesempurnaan, saudara. Tuhan Yesuslah yang memulai dan memimpin perjalanan iman kita. Karena itu saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka perjalanan iman kita akan sampai kepada garis akhir. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, Rasul Paulus menasihati kita sebagai orang percaya. Hiduplah dalam pertandingan iman yang benar. Artinya kita diibaratkan seperti seorang atlet yang berlomba untuk mendapatkan hadiah, saudara. Karena itu mari kita kejar dengan segenap hati kita. Kejar dalam pertumbuhan rohani kita dengan komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, di dalam arena pertandingan itu hanya ada dua. Ya, yang pertama adalah orang yang bertanding, ya, dan di sekitar itu ada orang yang menonton. Ya, orang yang bertanding dan orang yang menonton. Saya berdoa supaya kita adalah orang-orang yang ada di dalam arena pertandingan kita. Kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar sebagai penonton, ya, penonton yang memperhatikan, yang memberikan komentar, tetapi kita ada dalam pertandingan. Saya menemukan beberapa hal dalam surat Rasul Paulus di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, kita akan melihat prinsip pertandingan iman yang benar, saudaraku. Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, dalam ayat yang ke-18 Rasul Paulus berkata, apakah upahku? Ya, dia berkata bahwa upahku adalah aku boleh melayani, boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi jawaban Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa dia ingin memenangkan hadiah terbesar yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya, saudaraku. Yang Tuhan telah sediakan bagi dia. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah atau pecundang, tetapi kita diciptakan Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemenang, orang-orang yang menaklukkan dan mengalahkan. Katakan amin, saudaraku. Setiap tantangan, persoalan yang ada di hadapan kita, saudara bukan orang-orang yang kalah, tetapi saudara adalah orang-orang yang akan menaklukkan dan memenangkan pertandingan imanmu. Ya, bahkan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, bukan hanya sekedar menjadi pemenang, tapi Paulus berkata, kita, saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang, saudara. Mari katakan kepada diri kita, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya lebih dari orang-orang yang menang. Ya, apapun yang sedang terjadi, yang saudara hadapi, mari katakan dengan iman, dengan percaya, saya lebih dari orang-orang yang menang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan pujian bagi Allah kita. Nah, saudara, gaya hidup umat Tuhan itu adalah bertanding untuk menang. Ya, jangan cuma sekedar bertanding toh. Tetapi ingat, pagi ini kita diminta oleh Tuhan bertanding untuk menang, ya. Dan kunci kemenangan kita adalah apa yang dituliskan dalam ayat yang ke-24 tadi. Karena itu, larilah begitu rupa. Ya. Ayo semangat, saudaraku. Terus berusaha, pantang menyerah. Ya, bukan dibilang gini kan, ya larilah sekedarnya, bukan gitu. Tetapi larilah begitu rupa. Artinya lakukan yang terbaik. Saudara, seorang petanding yang baik atau atlet yang baik, dia tidak akan membiarkan dirinya itu mengalami ketakutan ketika memasuki arena pertandingan. Kalau dia mulai mengalami ketakutan, bisa dipastikan dia akan mengalami kekalahan. Seorang musuh Mike Tyson, ketika bertanding dengan Mike Tyson, ini sudah kejadiannya sudah lama ya. Para pengamat olahraga mengamati sebelum mereka bertanding, mereka pemanasan. Dan mereka melihat lawannya dengan tatapan yang tajam. Sebenarnya mereka itu sedang perang urat saraf ya, saudaraku ya. Dan orang mensinyalir bahwa musuh dari si Mike Tyson ini pasti akan kalah. Kenapa? Karena dia tidak berani memandang kepada mata Mike Tyson. Dan benar, sebelum ronde pertama berakhir, musuh Mike Tyson ini KO, saudara. Kalah sebelum ronde 1 berakhir. Saudara, seorang petanding yang baik, yang akan memenangkan pertandingan, dia tidak akan membiarkan dirinya mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran yang membuat dia tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Ya, sama seperti kisah Gideon.
Awalnya dia mengalami ketakutan, tetapi pada akhirnya dia bisa menguasai dirinya sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal yang kedua, saudara, prinsip pertandingan iman yang benar. Ya, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bertanding dengan penguasaan diri. Ya, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Perhatikan baik-baik, menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, saya tuliskan satu statement di sini, ya. Prajurit yang tidak ingin meraih kemenangan, dia bukanlah prajurit yang baik. Ya. Dan seorang atlet yang tidak ingin menjadi juara, dia adalah atlet yang buruk. Apakah kita seperti halnya prajurit yang tidak ingin meraih kemenangan? Apakah kita seperti halnya seorang atlet yang tidak ingin menjadi juara? Ya. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita adalah prajurit yang mau dan ingin meraih kemenangan, yang mau lambaikan tangan. Kita adalah seorang atlet yang ingin menjadi juara, saudara. Ayat yang ke-25 bagian B berkata, mereka berbuat demikian. Ya, mereka mengikuti pertandingan itu. Mereka berlari begitu rupa, ya, untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, seorang yang bertanding untuk menang adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Semangat saja tanpa penguasaan diri itu ya tidak baik, saudaraku. Tetapi jelas seorang pemenang, dia orang yang mampu menguasai dirinya. Dari kata penguasaan diri, ya, dari bahasa Yunaninya adalah enkrateuetai, ya, kata kerja dalam bahasa Yunaninya yang artinya mengekang diri, artinya disiplin, saudara. Ingat, saudaraku, bahwa dua hal ini, kedisiplinan dan penguasaan diri, adalah wujud dari kedewasaan iman kita, kedewasaan rohani kita, saudaraku. Dan sadarkah saudara kalau dalam penggembalaan di House of Glory ini, kita diajar untuk disiplin. Kita diajar untuk menguasai diri, saudara. Lewat setiap komitmen-komitmen dalam ibadah, ya, dalam goal, juga dalam spiritual breakthrough, lewat acara-acara yang ada, baik KTM, baik KOM, ya. Bukan sekedar jadi anggota gereja lalu selesai, tidak. Tapi kita diperlengkapi, kita diajar untuk disiplin, ya. Seperti seorang atlet kita dipersiapkan. Bukan hanya menjadi jemaat yang pasif, tetapi saudara dipersiapkan menjadi seorang orang anak Tuhan, orang percaya yang aktif, yang melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, membawa dampak yang besar untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan sekedar label orang percaya, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Ya, saudara, ini penting. Kemarin saya ketemu dengan seseorang dan ketika saya memberitakan Injil kepada dia, saya berkata bahwa konsep keselamatan dalam kekristenan, keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan agama-agama lain. Ya, kalau dalam keyakinan lain berkata, kamu berbuat baik, kamu berbuat amal, kamu melakukan ibadahmu supaya selamat. Tapi keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus berbeda. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah keselamatan yang merupakan anugerah atau pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, bukti kita menerima keselamatan itu dengan iman, bukti bahwa kita sudah menerima hidup yang kekal adalah hidup kita berubah. Ya,
hidup dalam kebenaran, hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan. Kalau ada orang yang mengaku dirinya beribadah, pengikut Kristus, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh telah menerima keselamatan itu atau tidak, saudaraku. Ya, mari saudara, kita terus bertumbuh, kita bertanding dengan penguasaan diri. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong kita untuk kita boleh menguasai diri sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, prinsip pertandingan iman yang benar, yaitu bertandinglah dengan memandang kepada mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Ayat yang ke-25 bagian B, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan, mahkota yang abadi. Ya, berapa banyak yang rindu untuk menerima mahkota yang abadi? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Ya, masih banyak yang off cam ya. Kalau boleh on cam ya, saudara. Kita semua mau menerima mahkota yang abadi. Saya juga mau terima mahkota yang abadi. Sebab itu, Paulus berkata pada ayat yang ke-26, ya, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi tidak asal-asalan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, saudara perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Jadi seorang pelari, dia melakukan pertandingan itu, ya, karena matanya terfokus tertuju kepada mahkota atau hadiah atau piala yang telah disediakan. Dan tadi dikatakan hanya satu orang saja yang memperoleh hadiah itu. Ya, saudara, inilah yang kita lakukan. Bukan karena kita berlari dengan baik dan kita mendapat mahkota, tetapi berdasarkan tulisan Rasul Paulus ini, kita berlari dengan satu tujuan. Kita punya goal, kita punya tujuan, yaitu ada mahkota yang sudah tersedia bagi kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Karena itu diulang-ulang oleh Rasul Paulus, aku bukan pelari yang berlari tanpa tujuan, bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Jadi artinya tidak asal-asalan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Artinya menunjukkan bahwa hidup saudara dan saya harus punya tujuan yang jelas. Kita tertuju kepada mahkota yang Tuhan sediakan. Saudara, hidup kita itu adalah sebuah perjalanan. Ya, pengiringan saudara dan saya kepada Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Katakan sebuah perjalanan, saudara. Ya, bukan sekedar jalan-jalan. Kalau saudara lagi keluar kota, orang Wonosobo kan kadang sering keluar kota ya, cari hiburan Pak gitu. Karena di Wonosobo kan nggak ada mall gitu ya. Jadi kalau ke Semarang, kalau ke Jogja, kalau ke Jakarta, kalau ke Bandung, kalau ke Surabaya, kita pasti ke mall. Yang ke mall lambaikan tangan, saudara. Wah, ya benar kan, ke mall ya. Nah, hidup kita itu bukan jalan-jalan, ya. Kalau ke mall ya cuman iseng, cuman jalan-jalan. Tetapi hidup saudara dan saya itu bukan sekedar iseng, ya. Tetapi kita ada dalam sebuah perjalanan, ya. Mari saudaraku, kita hidup dengan tujuannya Tuhan, bukan dengan tujuan kita, yaitu kita memandang kepada mahkota yang Tuhan sediakan. Tidak ada di PPT ya, tapi saya kutip dari Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu,
dan jalanmu bukan jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, dan Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 9 ini dalam terjemahan yang berbeda dikatakan demikian. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Ya, saudara, kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Ya, yang percaya katakan amin, saudaraku. Katakan dengan iman kepada diri kita masing-masing. Kehendak Tuhan bagiku adalah yang terbaik. Ya. Dan Tuhan menghendaki kita ada dalam gelanggang pertandingan dan kita meraih kemenangan karena mata kita tertuju kepada mahkota yang Tuhan sediakan. Saudara pernah mendengar seorang bernama Julius Caesar? Dia adalah seorang kaisar Roma. Ketika dia datang menyerang suatu negara dan dia melihat anak buahnya ragu-ragu, ya, ketika kapal mereka merapat dan mendarat di dermaga, dia merasakan anak buahnya ini kayak ragu-ragu, maju apa enggak, berani apa enggak. Dan dalam kondisi yang demikian, dia memberikan perintah kepada anak buahnya, bakar semua armada, semua kapal kita. Sampai orang berkata, ini gila atau gimana? Kita baru mendarat, mau menghadapi musuh, kok kapalnya disuruh dibakar semua. Ya. Dan ternyata tindakan Julius Caesar ini membuahkan hal yang luar biasa. Ya. Dia sedang mengajar kepada anak buahnya bahwa dalam peperangan, dalam pertandingan, saudaraku, pilihannya cuma satu, menang. Ya, kalau kita nggak menang dalam peperangan, kalau kita nggak menang, kita akan mati. Dia katakan demikian. Jadi pilihannya cuma satu. Ya, kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan, saudaraku. Mari, saudara, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kita ingat bahwa aku bertanding untuk menang. Aku mau mendapatkan mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Kita kenal istilah atau kalimat terkenal dari Julius Caesar ini, Vini Vidi Vici, ya. Aku datang, aku lihat, dan aku menang, saudara. Itu juga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dalam gelanggang pertandingan, katakan, aku pasti akan meraih kemenangan. Saudara, ada satu parafrase, ya. Parafrase itu adalah satu ungkapan, ya, yang dinyatakan teknik mengungkapkan kembali eh, suatu gagasan atau ide dengan menggunakan kata-kata atau struktur kalimat yang berbeda. Jadi artinya puisi ini berusaha untuk menyampaikan tulisan-tulisan Rasul Paulus tanpa mengurangi makna, ya, tetap mempertahankan makna yang sama dari sumber aslinya. Demikian, saudaraku. Paulus berkata, aku punya pekerjaan yang hebat dan luar biasa, yaitu mengabarkan Injil. Pekerjaan ini memiliki upah dan aku menginginkan upah itu. Aku ingin melihat orang-orang dimerdekakan bagi Yesus. Itu kerinduanku. Itu yang membuatku bersemangat, bangkit dari tempat tidurku setiap pagi. Melakukan pekerjaan ini menuntut aku memelihara kesehatan dan kebugaranku, seperti seorang pelari atau seorang petinju dalam olimpiade berjuang meraih medali. Aku bersungguh-sungguh ingin mendapatkan upahku. Aku tidak akan gagal. Aku tidak seperti pelari yang gagal dan pulang dini. Banyak orang di luar sana yang memerlukan Yesus, dan Yesus mengasihi mereka semua. Yesus sudah membayar sangat mahal untuk menebus mereka. Jadi aku akan melakukan apapun
yang harus aku lakukan untuk mendapatkan mereka. Aku rela berlaku seperti hamba atau seperti orang Yahudi. Tapi begitulah seriusnya aku. Dan aku yakin tak akan kekurangan sahabat di kehidupan mendatang. Luar biasa ya, semangat Rasul Paulus ya. Dia mengerti bahwa tujuan hidupnya adalah untuk meraih mahkota yang Tuhan sediakan. Mari saudara, jika ada dari kita yang hari-hari ini sedang lemah, bahkan ada yang mungkin hampir putus asa, ya, bangkitkan kembali semangat saudara. Kita ada dalam pertandingan. Katakan kepada diri kita masing-masing, aku bertanding untuk menang. Aku bukan pelari yang pulang dengan kekalahan. Kita bertanding untuk meraih kemenangan. Ya, lakukan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan. Tuhan memanggil setiap kita seperti hanya Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kepada setiap orang. Ya, di tahun penuaian ini kita tidak hanya berhenti sekedar berdoa untuk jiwa-jiwa diselamatkan, tetapi apakah kita membuka diri kita untuk kita berani bersaksi, saudara? Ya, saya terus mengingatkan diri saya, kalau saya ketemu dengan orang-orang di tempat-tempat yang berbeda, mungkin saya belum tentu ketemu orang ini lagi. Saya menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Nggak usah takut, nggak usah bingung, ya, berani melangkah. Ada keberanian yang Tuhan karuniakan kepada saudara, ya. Dan saya berkata kepada mereka, ada janji keselamatan yang indah yang Tuhan Yesus sediakan. Memang keyakinan atau agama lain juga menjanjikan sorga, tetapi saya berani berkata bahwa sorga yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah sorga yang berbeda. Bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu, ya. Ada sorga yang hanya diiming-iming oleh 72 bidadari, saudara. Tapi sorganya Tuhan Yesus bukan seperti itu, di mana kita nanti akan bersama-sama dengan Allah. Selama-lamanya kita akan memuji dan menyembah Allah. Kita akan tinggal di sana bersama-sama dengan Allah. Itu hal yang luar biasa, saudara. Dan setiap orang membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan binasa dalam dosa-dosa mereka. Saudara, di bagian akhir ada satu statement. Mari kita akan baca bersama-sama, saudaraku. 2, 3. Kita bukanlah orang Kristen penonton yang hanya mengamati di pinggir lapangan, tidak terlibat dalam pertandingan. Katakan amin, saudaraku. Tetapi kita semua adalah Kristen petanding. Ya, sebagai atletnya Allah yang bersedia masuk dalam gelanggang pertandingan dan meraih kemenangan. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Ya, biarlah kita menangkap dengan baik pesan Tuhan hari ini. Yang menangkap katakan amin. Yang menangkap lambaikan tangan saudara. Ya, prinsip pertandingan iman yang benar, bertandinglah untuk menang. Bertandinglah dengan penguasaan diri dan bertandinglah dengan memandang kepada mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Amin.